Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah nyumbang. Mi'ah naqah, 100 onta dengan semua perlengkapannya, kebutuhannya, yakni makanan, minuman dan senjatanya untuk perang. Ayo siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Siapa yang lagi yang mau? Kata Utsman ibn Affan, ana ya Rasulullah, ana lagi ya Rasulullah. 100 onta dengan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Baik. Bismillah. Barakallahu fiik. Bagaimana pendapat Ustaz tentang fatwa seorang Ustaz yang melarang kegiatan open donation, open donasi, ya, dan berhujjah dulu Nabi dan para sahabat hidup susah, tapi tidak ada mereka melakukan open donation. Oke. Efeknya sekarang saat ada donasi bantu bencana alam di suatu tempat, lalu diingkari berhujjah dengan fatwa tersebut. Pertimbangan demikian bukan pertimbangan yang mutlak ya. Pertimbangan demikian bukan pertimbangan yang mutlak, dalam artian tidaklah seorang muslim yang kemudian tidak menyetujui pendapat tersebut kemudian kita hukumi dia sesat dan menyimpang. Gak begitu. Ini pertimbangannya kan maslahat sama madharat dan juga tentunya perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Menurut pertimbangannya sebagian begitu. Ya, nggak demikian juga kita lihat open donation di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau perang, dia, ayo siapa yang mau bantu kaum muslimin? Ini open donation. Cuman belum ada WhatsApp pada zaman itu. Oke? Ketika seseorang meninggal dengan hutangnya dan lain-lain, siapa yang mau menutupi hutangnya? Tuh, gitu kan? Ketika seorang sahabat datang membutuhkan ini itu, siapa yang bisa membantunya? Ini open donation zaman Rasulullah SAW. Ya, itu open donation. Ya, wallahu alam. Kalau mau dibahasakan open donation, itu pun open donation di zaman Rasulullah SAW. Dalam artian membuka peluang dan mengumumkan adanya peluang sedekah buat para kaum muslimin nih pada hal ini yang urgensinya mendesak, gitu kan? Tentunya pahalanya akan lebih besar membantu kebutuhan saudara kita yang berada dalam kondisi terdesak. Pahalanya besar itu. Pahalanya besar, kondisinya terdesak. Dan membantu saudara nih kan ya akhi, membantu saudara nih mulia. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam berkata, li'an amshi ma'akhin li fi hajatin lahu ahabba ilai min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Ketika aku pergi bersama salah seorang saudaraku membantu kebutuhannya, ketika aku pergi bersama salah seorang dari saudaraku membantu kebutuhannya, itu jauh lebih aku cintai daripada aku beriktikaf, berdiam diri di masjidku ini sebulan. Lihat, sholat di Masjid Nabawi luar biasa gak? Bedanya berapa? Seceng, iya kan? Di Masjid Haram Makkah, ceban, iya kan? Berarti iktikaf di Masjid Nabawi juga 1000 kali lipat daripada di masjid-masjid lain, begitu, gitu loh. Apalagi iktikafnya sebulan. Tapi however, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kebayang gak pahala tadi? Iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Tapi gimana pun, pergi bersama salah seorang saudaraku, menolong kebutuhannya, itu lebih aku cintai. Daripada berdiam diri iktikaf di sini selama sebulan. Yakni, lebih agung. Faham gak? Karena maslahatnya muta'addi, maslahatnya untuk orang lain. Adapun ibadah tadi, maslahatnya cuma diri sendiri. Hal-hal yang sifatnya kepedulian sosial itu ada dorongannya di dalam syariat Islam. Sampai Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah menggambarkan ungkapan ini. Ma yabqa min ladzatid dunya illa qada'a hawaijil ikhwan. Sungguh tak lagi bersisa dari kelezatan duniawi ini, yakni kepuasan batin. Oke? Kepuasan batin. Sungguh tak lagi bersisa dari kelezatan duniawi ini kecuali membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Tuh. Ada kepuasan batin dengan membantu.
Pada dasarnya boleh. Open donation itu masuk nilai tersebut secara umum. Masuk gak? Masuk aja sebenarnya nggak salah. Cuman memang sebagian ikhwah suka nggak tepat dan nggak bijak mengambil langkah open donasi, sehingga apa-apa open donasi gitu. Oke? Cuman ada memang sikap sebagian ikhwah yang nggak tepat gitu. Dan kemudian juga sikap sebagian ikhwah yang lebih seru-seruan ngurusin begituan tuh, ngurusin kaum muslimin yang kena bencana di sana. Dia tokohnya duluan, ngumpulin dana paling banyak, dan tokohnya yang naik namanya dia kemana-mana gitu. Tapi tidak pernah kita lihat dia mengurusi sesuatu yang tanggung jawabnya lebih utama, yaitu apa? Menuntut ilmu untuk istri dan anak-anaknya, nggak pernah hadir itu dia. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosial gitu, nah hawa nafsunya terpuaskan di situ. Padahal yang lebih utama daripada menolong orang lain, kita tolong siapa dulu? Diri sendiri, istri dan anak. Cari petunjuk untukmu, untuk istrimu, untuk anakmu. Hadir datang nuntut ilmu. Ini kagak. Cuman kalau udah urusannya IO, 150% pengabdiannya dia berikan. Karena apa? Karena itu yang dia cari apa? Existence. Oke? Orang yang tahu dan emang dia kejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang dia kejar. Apa yang lebih wajib dan lebih priority untuk dia kejar. Dia korbankan waktu dan tenaga. Kepuasan batinnya di situ. Ketika dapat eksistensi, dikata wah Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Ini ada yang keliru memang, sebagian di sini. Jadi perlu disikapi dengan proporsional juga. Apakah open donation demikian haram dan dikatakan tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maaf, di zaman Rasul ada open donation. Ada open donation. Kalau kita baca dengan jujur sirah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, ada nggak open donation? Ada. Oke? Itu open donation kalau mau dinamakan open donation. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah nyumbang. Mi'ahna 100 onta dengan semua perlengkapannya, kebutuhannya, yakni makanan, minuman dan senjatanya untuk perang. Ayo siapa lagi yang mau? Kata Utsman ibn Affan, ana ya Rasulullah, ana lagi ya Rasulullah. 100 onta dengan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Yakni satu onta ini berarti satu orang kan? Atau dua orang ganti-gantian. Untuk pasukan kaum muslimin. Waktu perang Ghazwah Usrah. Ayo siapa lagi? Utsman gak berhenti. Ana ya Rasulullah. 100 lagi. Onta dengan semua pengelengkapannya dan kebutuhannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Utsmanun ma amila ba'da al-yawm. Sungguh tak lagi berbahaya, tak lagi madarat bagi Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Yani laqad wajabat, udah dia sih wajib surga. Ini open donasi gak? Beda gaya aja. Open donation itu. Kalau kita mau jujur, membaca sirah Rasul dan para sahabat, itu open donation. Iya gak? Jadi sikapilah dengan cara yang tepat. Ya, sikapi dengan cara yang tepat. Open donasi untuk apa dulu? Hal-hal yang sifatnya muta'addi, kebutuhan kaum muslimin dan lain-lain. Itu insya Allah termasuk amal soleh. Cuman buat pelaku penyelenggara, lihat, awas, jangan kau tersibukkan diri dengan hal demikian, sementara yang lebih prioritas atasmu. Yang dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan apakah kau menolong yang kena tsunami, apakah kau menolong kaum yang dibelah bumi atas mereka dan nyungsep ke dalam. Enggak itu yang ditanya oleh Allah. Tapi apakah kau mencari petunjuk agama, menuntut ilmu untuk dirimu, istrimu dan anakmu. Itu yang ditanya sama Allah. Itu mah tadi tambahan sifatnya. Yang main poinnya dulu beresin. Nah ini suka kusut nih ikhwan. Diajak ngaji gak bakalan datang. Mukanya asing dari kajian. Tapi ketika ada acara-acara beginian paling depan. Namanya paling besar. Kasian. Orang begini kasian. Hakikatnya yang diempanin sama dia adalah hawa nafsunya itu. Dan dia merasa telah I did something. Aku telah melakukan sesuatu yang besar untuk agama Allah. Tuh lihat. Pada tanggung jawabnya gak kelar. Kesian, orang demikian kesian. Mungkin itu yang diingkari, ya. Tapi kalau dikatakan open donasi haram,
dan kemudian tidak ada di zaman Rasul SAW, keliru. Itu sangat keliru. Buat orang yang baca sirah Rasul dan para sahabat harusnya enggak bilang gitu. Ya, menjaga izzah oke. Cuman ada beberapa saat bahkan Rasul sendiri manusia yang paling menjaga izzah, mencari bantuan dan pertolongan untuk saudara-saudara yang lain, terutama untuk orang lain gitu loh, untuk kebutuhan yang sifatnya urgent dan kemudian kebutuhan kaum muslimin. Enggak lah Rasul minta-minta untuk diri dia sendiri, enggak. Rasul SAW mendingan ngutang daripada minta sama sahabat. Ente tahu, Rasul meninggal, baju perangnya, armor, itu lagi di mana? Lagi digadaikan di mana? Di Yahudi dengan beberapa gandum gitu kan, untuk nafkah keluar. Berarti Rasul butuh nafkah buat keluarganya kan? Kalau Rasul mau ngomong sama sahabat, aneh butuh nafkah nih buat istri aneh, diujanin gandum gak Rasul? Ya Rasul jangan gandum darah ya Rasul, nih bagi deh, ini darah ambil segala gandum, nih darah gue ambil. Begitu gak sahabat? Tapi Rasul gak mau. Mendingan sama Yahudi, no, yang gak bakalan begitu kan? Profesional aja dagang kan? Mendingan sama Yahudi, ngutang-ngutang deh gue. Nih jaminin, armor, apa? Armor, baju zirah. Iya gak? Itu izzah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Makanya kalau mungkin diarahkan begini, untuk open donasi dan lain-lain, coba ditanyakan kepada ahli ilmu atau penuntut ilmu yang bisa kita temui. Tepat nggak untuk melakukan open donasi dalam hal ini? Tanya dulu, konsul. Jangan langsung punya ide sendiri, kita sama-sama, yakni di antara muslim bisa, sama-sama awam. Oke? Langsung semangat aja bikin kerjaan sendiri, langsung, begitu? Dan kemudian nggak konsultasi sama ahli ilmu yang bisa mereka temui. Akhirnya keliru. Karena berangkat dari semangat, nggak dari pertimbangan seorang ahli. Awas. Ngobrol lah dulu sebelum sebar tuh WhatsApp. Ngobrol lah dulu sebelum sebar tuh pamflet untuk donasi. Ya, gitu.